Halo Pak Guru serta teman-teman, saya Rio Pupanto Plus 4 Singgi akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Mari kita mulai. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa awal pemerintahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga di Istana Negara di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Presiden Habibie diwarisi keadaan negara yang sangat kacau secara ekonomi maupun politik. Belum lagi, saat itu Presiden Habibie sendirian, tidak dibantu oleh seorang pun dari kursi Wakil Presiden. Pada tanggal 23 Mei 1998, Habibie melantik Menteri-Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan. Tugas pokoknya melakukan reformasi total di bidang ekonomi, politik, dan kebijakan pemerintah pada bidang ekonomi. Presiden Habibie melakukan reformasi besar-besaran di bidang ekonomi, mulai dari pengendalian nilai tukar rupiah hingga likuidasi atau pembubaran sejumlah bank yang bermasalah. Otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen dan disahkan oleh Presiden Indonesia tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan pada bidang sosial politik. Pada bidang sosial politik, Presiden Habibie membebaskan para tahanan politik di masa Orde Baru, peningkatan kebebasan pers, pembentukan parpol, serta percepatan pemilu dari 2003 ke tahun 1999. Terkait dengan difungsi ABRI, Presiden Habibie langsung mengurangi jumlah kursi ABRI di parlemen dari semula 75 orang menjadi 38 orang. Pada 5 Mei 1999, Presiden Habibie memecah komponen ABRI ke bentuk semula, yaitu menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Selanjutnya, pemilu 1999. Latar belakang. Setahun setelah pemilu 1997, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Beliau memutuskan untuk mundur setelah masyarakat berdemonstrasi menginginkan reformasi pada 1998. Masyarakat menilai hasil pemilu 1997 tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Bahrudin Yusuf Habibie selaku wakil presiden pun menggantikan Soeharto menjadi presiden serta menyelenggarakan pemilu pada 1999. Pemilu 1999 menjadi pemilihan umum pertama pada era reformasi. Pemilu ini merupakan tonggak kebangkitan demokrasi di Indonesia. Sejarah pemilu tahun 1999. Pasca reformasi, pemerintah mengesahkan satu paket UU sebagai langkah awal menuju negara yang lebih demokratis. Di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Lalu UU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPD. Pemerintah juga mengembalikan fungsi ABRI dan pegawai negeri sipil menjadi kembali netral di dalam politik. Lalu, hasil pemilu tahun 1999. Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dengan menghasilkan PDIP meraih 33,7%, Golkar meraih 22,3%, PKB meraih 12,6%, PPP meraih 10,7%, dan PAN meraih 7,2%. Hasil sidang MPR pada 1 sampai dengan 21 Oktober 1999
menetapkan Amin Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR. Melalui voting MPR, kemudian memutuskan untuk mengangkat Gus Dur sebagai Presiden bersama Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya referendum Timor Timur. Latar belakang. Referendum adalah jejak pendapat atau suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Misalnya seperti amandemen konstitusi, undang-undang baru, dan perubahan wilayah suatu negara. Faktor utama yang menjadi alasan bagi rakyat Timor Timur pada masa itu adalah berjuang demi kemerdekaannya, kemiskinan, keragaman etnis, sistem politik yang represif, degradasi sumber daya, kesenjangan sosial, dan pelanggaran HAM. Kronologi. 27 Januari 1999, Habibie meminta Sekjen PBB, yaitu Kofi Annan, menjembatani perundingan antara Indonesia dan Portugal mengenai Timor Timur. 5 Mei 1999, dibuatlah New York Agreement antara Indonesia dengan Portugal untuk melaksanakan referendum di Timor Timur. Pemerintah menawarkan dua opsi, yaitu penyelesaian masalah Timor Timur. Pertama, menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam NKRI atau menolaknya, lalu memisahkan diri dari Indonesia. Lalu hasilnya 30 Agustus 1999 dilaksanakan referendum yang diikuti sekitar 451.000 pemilih. 3 September 1999, Sekjen PBB menyampaikan hasil referendum kepada Dewan Keamanan PBB. Hasilnya 78,5% suara menolak otonomi, 21,5% suara mendukung otonomi. Hasilnya kemudian diumumkan secara resmi di Dili pada 4 September 1999. MPR dalam sidang umum pada tahun 1999 mencabut Tab MPR nomor 6 tahun 1978 dan mengembalikan Timor Timur seperti tahun 1975. Dengan kata lain, mereka memilih untuk pisah. Akhir pemerintahan. Masalah dalam pemerintahan. Hal utama yang melemahkan legitimasi Habibie dalam memimpin pemerintahan ialah Habibie tidak dipilih secara luber dan jurdil sebagai presiden. Masalah-masalah yang ada di masa Habibie ialah lepasnya Timor Timur pada tahun 1999, korupsi, kolusi, serta nepotisme yang masih menjalar, termasuk mengenai pengusutan kekayaan milik Soeharto. Lalu ada juga masalah HAM yang belum juga berkesudahan. Pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999, MPR mengadakan sidang umum di bawah pimpinan Ketua MPR pada masa itu, yaitu Amin Rais. 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabnya di depan pimpinan sidang. 20 Oktober 1999, Ketua MPR menutup rapat paripurna dan menyampaikan bahwa pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. Pada hari yang sama, Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dan menolak pencalonan presiden di pemilu 1999. Inilah akhir dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Kita lanjut pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Gus Dur terpilih setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara oleh 651 anggota MPR dalam pemilihan presiden. Gus Dur memperoleh 373 suara, sedangkan Megawati memperoleh 313 suara. Gus Dur yang menang dalam voting tersebut
akhirnya menjadi Presiden Indonesia, sedangkan Megawati menjadi Wakil Presiden Indonesia. Pada 20 Oktober 1999, Gus Dur terpilih menjadi presiden berkat dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam poros tengah, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Bulan Bintang. Gus Dur membentuk kabinet yang disebut Persatuan Nasional, kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, yaitu PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan Non-Partisipan, serta TNI. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, artinya pemerintah membagi dana secara berimbang antar pusat dan daerah. Pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah, menaikkan gaji pegawai negeri sipil sepanjang masa kepemimpinan Gus Dur selama 21 bulan. Gaji PNS naik 2 kali lipat dengan besaran hingga 125%. Bunga kredit perumahan dipangkas agar sektor perumahan kembali bergairah, menaikkan ekspor hingga 2 kali lipat, serta melakukan stabilisasi harga beras. Kebijakan pemerintah dalam bidang politik. Membubarkan Departemen Penerangan, karena di masa Orde Baru, Departemen Penerangan merupakan alat bagi Soeharto untuk mengekang kebebasan pers. Departemen Sosial juga dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. Gus Dur menetapkan pemisahan TNI Polri dengan dikeluarkannya Kepres nomor 89 tahun 2000 tentang ditegaskan dengan ketetapan MPR/6/2000 tentang pemisahan TNI Polri. Kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial. Gus Dur menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, mencabut peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme pada ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Pada era Gus Dur, jumlah agama yang diakui Indonesia berubah menjadi 6 agama dengan bertambahnya agama Konghucu. B. Masalah dalam pemerintahan Gus Dur diduga terlibat KKN atas kasus penyalahgunaan dana Yayasan Kesejahteraan Karya Bulog atau Bulogate, serta penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei atau Brunei Gate. Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Rusman Hadi yang dianggap bagian dari Orde Baru. Pencopotan Puspeng Hankam Majen TNI Sudrajat yang dilatar belakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima tertinggi. Pencopotan Wiranto sebagai Menko Polhukam yang dilatar belakangi hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur. Lalu ada pula konflik Gus Dur dengan MPR DPR. Skandal Bulogate dan Brunei menyebabkan Gus Dur terlibat dalam kasus korupsi. Pada 1 Februari 2006, DPR RI mengeluarkan memorandum yang pertama, sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada 30 April 2006. Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Isinya berupa: pertama, membekukan MPR atau DPR RI. 2. Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu 1 tahun. Lalu, yang ketiga, membekukan Partai Golkar karena dianggap warisan Orde Baru. Yang terakhir, akhir pemerintahan. Dekret Gus Dur ditolak MPR melalui pemungutan suara karena dinilai melanggar haluan negara. Fakta, MA juga menegaskan dekret itu tidak konstitusional, di mana kedudukan DPR dan
MPR sangat kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Pada tanggal 21 Juli 2006, berlangsung sidang istimewa MPR. Keputusan yang diambil ialah Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001. Sekian presentasi dari saya. Materi ini akan saya bagikan nanti di kolom deskripsi. Silakan teman-teman jika ingin mendownloadnya, jika ingin membacanya lagi. Sekian dari saya, terima kasih.